Salam, perkenalkan nama saya Renungan Putra Dulu. Saya mahasiswa STT Amnias Barat. Saya prodi teologi, saya semester 4. Dalam kesempatan ini, dalam video singkat ini, kita akan belajar bersama tentang kristologi dan soteriologi. Soteriologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Mana kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia terkait di setiap persoalan hidup. Kristologi dalam ilmu teologi, dalam pembagian cara lama dan ilmiah, kristologi dimasukkan dalam rumpun teologi, sistematika, dan dogmatika. Kristologi bagi umat Kristen merupakan penyataan wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Yesus Kristus. Kata kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Christos, Kristus atau Logos. Kata-kata ilmu singkatannya adalah ilmu tentang Kristus. Pembicaraan tentang Kristus ini terkait dengan umat Kristen memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Yesus pada masa lampau hingga masa kini, selama perjalanan itu, maka terus digeluti oleh karena masih relevan bagi masalah-masalah di setiap zaman. Kristus sebagai Mesias. Mesias dalam perjanjian lama berarti keluarga Daud. Raja yang selalu berjaya digantikan dengan Mesias dalam perjanjian baru. Menjadi raja yang dibangkitkan dari kematian. Raja kerajaan yang gilang gemilang pada masa akhir dan menjadi pemimpin religius, bukan pemimpin politik. Kata Kristus memiliki arti yang sama dengan Mesias, yang artinya adalah yang diurapi. Di dalam ajaran Kristen, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan semenjak zaman nabi-nabi dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam zaman Nathan, Yesaya, Yeremia, Yezekiel, Hagai, dan Zakaria. Mesias dalam perjanjian lama dinanti oleh orang Israel untuk memulihkan bangsa Israel dari berbagai masalah, terutama politik. Jadi hadirat Yesus atau Mesias adalah sebagai solusi dalam masa krisis, masa Israel ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Sedangkan Mesias dalam perjanjian baru adalah dari berbagai istilah tentang Kristus pada orang-orang pada awal Masehi. Sudah beragam informasinya. Yesus disebut sebagai Mesias dari Israel. Mesias adalah Kristus disebut Paulus sebanyak 270 kali. Dalam variasi nama Yesus Kristus, nama itu menuju pada Allah, Tuhan, atau kata ganti menjuru pada Allah. Ia bertanya pada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Kita bisa lihat dalam Markus pasal 8 ayat 29. Demikian juga kata Marta dalam Injil Yohanes, "Engkau adalah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia." Bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 27. Injil Yohanes dilihat dalam pandangan kristologi bahwa Firman atau Logos Allah sendiri menjadi manusia dalam wujud Kristus. Di sini dijelaskan bahwa Kristus adalah Yesus, itu adalah Allah sendiri. Tuhanan Yesus merupakan pusat teologi perjanjian baru. Menurut Miller, Yesus adalah Allah. Kedatangan Yesus atau Kristus di dunia ini adalah sebagai pendamai. Pendamai Kristus berarti Kristus sebagai pendamai antara Allah dengan manusia. Pendamai ini diperlukan karena hubungan manusia dan Allah sudah putus disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa terdapat jarak yang memisahkan. Jadi Kristus diutus untuk datang ke dunia sehingga hubungan itu bisa dipulihkan. Makna Kristus sebagai sang pendamai dilalui dengan peristiwa penyalibannya di atas Bukit Golgota. Dalam peristiwa ini, Kristus atau kristologi terkait pendamaian yang dilakukan Kristus di kayu salib dibicarakan dalam Roma pasal 10 ayat 9 harus tahu melalui pengetahuan
menyetujui, mengakui dengan mulut, percaya dalam hati, hidup dalam Kristus. Aspek iman dengan mengenal Kristus Sang Pembebas. Kristus Sang Pembebas adalah makna yang selalu hadir terkait dengan penderitaan yang ini dientengkan oleh Kristus melalui dari istilah Mesias dalam Perjanjian Lama. Dan Kristus dalam Perjanjian Baru selalu dikaitkan sebagai pembebas. Kematian Kristus di kayu salib adalah wujud tindakan Allah untuk menebus manusia terkait akibat dosa yang menuju maut. Kita bisa lihat dalam salib Kristus yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal adalah hubungan manusia dalam Allah, hubungan atau relasi yang baik. Sedangkan horizontal adalah hubungan manusia dengan manusia, apakah itu sudah baik. Sedangkan soteriologi adalah, kita bisa memahami soteriologi secara singkat dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan. Dikatakan ajaran merupakan gabungan dari dua kata Yunani yaitu soteria dan kata logos, yakni firman atau perkataan. Ajaran yang kemudian diartikan menjadi ilmu atau logi. Kata soteria sejajar atau sama artinya dengan kata Ibrani dalam Perjanjian Lama yaitu yesha atau yasha atau yeshain. Ini berarti kebebasan dari sesuatu yang mengikat atau membatasi, dan kemudian berarti membebaskan atau pembebas atau memberikan keluasan dan kelapangan kepada sesuatu. Yesha dipakai sebanyak 31 kali dalam Perjanjian Lama, antara lain 2 Samuel pasal 22 ayat 3, menyelamatkan pasal 22 ayat 36, keselamatan pasal 22 ayat 47, keselamatan. Kata menyelamatkan dan keselamatan dalam 3 ayat di atas menggunakan kata Ibrani Yesha. Kata Ibrani yang lain adalah Yeshua, artinya di atas menggunakan kata Ibrani Yesha. Keselamatan yang timbul melalui kasih dan orang yang mendapat merasa aman, lega, stabil. Kata ini dipakai 64 kali dalam kitab Perjanjian Lama. Istilah Perjanjian Lama di atas memiliki pengertian yang sangat erat dengan istilah yang sangat populer dalam Perjanjian Baru, yaitu soteria. Berikut ini beberapa ayat-ayat menggunakan kata soteria. Lukas pasal 1 ayat 64, keselamatan. Ayat 77, keselamatan. Pasal 19 ayat 9, keselamatan. Yohanes pasal 4 ayat 22, keselamatan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, diselamatkan. Pasal 13 ayat 26, keselamatan. Pasal 13 ayat 47, keselamatan. Pasal 16 ayat 17, keselamatan. Roma pasal 1 ayat 16, menyelamatkan. Roma pasal 10 ayat 10, diselamatkan. Roma pasal 11 ayat 11, keselamatan. Roma pasal 13 ayat 11, keselamatan. 2 Korintus pasal 1 ayat 6. Jelas bahwa istilah soteriologi merupakan istilah Alkitab yang mengarahkan ide ke dalam pembahasan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip keselamatan dalam Yesus Kristus. Kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia merupakan keselamatan hanya anugerah. Dapat terjawab bahwa karena yang menjadi inisiator dari keselamatan anugerah itu adalah Allah sendiri. Tidak ada sedikit pun sumbangsi manusia dalam mengadakan keselamatan. Semuanya hanya semata-mata dari Yesus keselamatan itu, yakni anugerah keselamatan yang sesungguhnya tidak pantas diterima oleh manusia sekaligus tidak dapat ia adakan sendiri. Anugerah itu diperoleh di dalam Yesus Kristus sekaligus tidak bisa ia adakan Anugerah itu diperoleh dalam Yesus Kristus dengan iman. Manusia tidak perlu melakukan apapun untuk mengadakan keselamatan itu, tetapi hanya menerima anugerah dengan iman. Jadi Allah adalah sumber dan pemberi anugerah, dan manusia sebagai penerima. Satu hal pertanyaan yang harus dijawab adalah, kalau keselamatan adalah anugerah,
Allah semata dan tidak ada sedikit pun usaha manusia. Mengapa orang Kristen dianjurkan berbuat baik? Jawabannya adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kristen bukan lagi untuk mencari atau mendapat keselamatan, tetapi itu merupakan buah dari keselamatan. Perbuatan baik kita bukan lagi untuk menyogok Yesus supaya menganugerahkan atau menganugerahi kita keselamatan, tetapi untuk memuliakan Yesus yang sudah menganugerahi keselamatan serta sebagai ucapan syukur dan kasih kita kepadanya. Seorang yang sungguh dan percaya telah menerima anugerah keselamatan pasti tidak malas berbuat kebajikan, dan bila ada orang yang mengaku orang percaya tetapi tidak dapat motivasi terbaru baik dalam berbuat baik, maka ia adalah orang yang menipu dirinya sendiri dan belum menikmati anugerah Allah serta memahaminya secara tepat. Demikian penjelasan saya tentang kristologi dan seni. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku